Sunan Kalijaga adalah anak Adipati Tuban yang sudah memeluk agama Islam dan masih keturunan Ranggalawe. Ingat Ranggalawe, anak Arya Wiraraja Adipati Sumenep. Beliau tidak puas dengan kezaliman Majapahit yang menimbun beras. Beliau hidup setelah Perang Paregrek. Perang Paregrek adalah perang saudara Majapahit yang melemahkan kerajaan besar itu. Akibatnya rakyat sangat menderita dan dibebani pajak yang sangat berat. Sunan Kalijaga muda tidak tahan melihat keadaan itu dan mengusulkan pada ayahandanya untuk membagikan beras milik kadipaten pada rakyat. Namun Adipati Tuban menolak. Akhirnya Sunan Kalijaga membobol gudang beras kadipaten di waktu malam dan membagikan isinya pada orang miskin. Hal ini diketahui dan Sunan Kalijaga dicambuk dan diusir. Setelah diusir beliau menjadi perampok di hutan Jatiwangi. Saya tidak tahu hutan ini masih ada atau tidak dan di mana letaknya. Beliau memiliki julukan Berandal Lokajaya. Beliau hanya merampok orang yang kaya seperti bangsawan. Hasil rampokan beliau bagikan kepada rakyat miskin. Hingga suatu ketika beliau salah sasaran dan merampok Sunan Bonang. Di sini beliau menjadi sadar. Saya rasa kisah pertemuan beliau berdua tidak perlu diceritakan karena sudah banyak yang tahu. Lalu kenapa Sunan Kalijaga lebih terkenal dari sunan-sunan yang lainnya? Sebab Sunan Kalijaga berdakwah di daerah Jawa Tengah tempat berdirinya kerajaan-kerajaan Muslim Jawa itu. Secara tidak langsung baik rakyat maupun pemimpin kerajaan-kerajaan itu merupakan murid Sunan Kalijaga. Bahkan banyak nama tempat di Jawa bagian tengah yang asal-usulnya merujuk pada Sunan Kalijaga. Saya akan buat daftar di bawah yang sistematis. Sunan Kalijaga adalah guru bagi tokoh-tokoh penting di Jawa Tengah sejak awal Demak sampai awal berdirinya Mataram. Ki Ageng Selo keturunan Bondan Kejawen yang juga keturunan Brawijaya melalui selir adalah murid Sunan Kalijaga. Ki Ageng Selo menurunkan Bagus Kacung atau Ki Ageng Pamenahan ayah Panembahan Senapati pendiri Mataram Islam Kota Gede. Sunan Geseng alias Kiai Cokrojoyo adalah murid Sunan Kalijaga di daerah Bagelen, sekarang Purworejo. Sunan Geseng sangat dihormati di kerajaan Mataram Islam seperti gurunya. Sunan Geseng adalah pencetus festival Apem Yakowiyu di Klaten. Sunan Tembayat di Klaten juga murid Sunan Kalijaga. Sebelum menjadi ulama beliau adalah Adipati Semarang. Saya lupa apakah Sunan Temabayat adalah Ki Ageng Pandan Arang pendiri Semarang atau anak Ki Ageng Pandan Arang. Jaka Tingkir atau Mas Karebet yang bergelar Sultan Hadiwijaya juga merupakan murid Sunan Kalijaga, pendiri Kerajaan Pajang. Anak sekaligus penerus beliau Sunan Muria merupakan penyebar Islam di Jepara. Sampai sini sudah bisa dilihat beliau memiliki murid-murid yang berpengaruh. Murid-murid beliau memiliki pengaruh besar atas daerah dakwahnya. Banyak nama tempat dinamai sesuai hubungannya dengan beliau dan para muridnya. Yang saya ingat adalah Sunan Tembayat di Klaten dalam perjalanan dari Semarang ke Klaten. Sunan Tembayat menciptakan nama Serondol, Banyumanik, dan Tembalang. Saya agak lupa tapi Tembalang ada setelah Semarang. Di Semarang lalu kota Salatiga dan Boyolali. Ada Goa Kreo di bagian barat Semarang yang memiliki kaitan dengan Sunan Kalijaga ketika mencari pohon jati untuk Saka Guru, tiang utama Masjid Demak. Sebelum sampai Goa Kreo beliau sempat menemukan pohon jati yang dapat berpindah dan menamai tempat tersebut Jatingaleh. Kerajaan Mataram Islam memiliki corak keislaman yang dipengaruhi pola dakwah Sunan Kalijaga yaitu Islam dengan pengaruh tradisi Jawa yang kuat. Sudah tentu kerajaan akan memuji ulama panutannya. Kerajaan Mataram mendominasi tanah Jawa dan masih bertahan hingga kini di Yogyakarta. Kerajaan Mataram mampu menaklukkan Giri Kedaton, kerajaan keturunan Sunan Giri di Gresik yang menganut Islam lebih murni tanpa pengaruh tradisi dan mengalahkan kerajaan Kadipaten menurut cerita Mataram, Surabaya keturunan Sunan Ampel, Sunan Giri dan Sunan Ampel menganut Islam murni menolak tradisi Jawa seperti kenduri mayat. Itu tadi kenapa Sunan Kalijaga lebih terkenal daripada beberapa sunan yang lainnya. Terima kasih.